Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maftuhin SAI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Muhammadiyah 1 Tempel Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan pada batch 3 di LPTK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 22404101280. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 08 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di kelas 10 Tata Busana SMK Muhammadiyah 1 Tempel, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan materi iman kepada malaikat. Berikut ini uji kinerja saya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Pak Ahmad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kegiatan pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa, sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mohon silakan anak-anak berdiri. Saya minta satu siswa untuk menjadi MC. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Jadi nanti dalam pembelajaran ini harapannya dengan menambah pengetahuan kita terhadap iman kepada malaikat Allah. Yang pertama bisa melaksanakan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua menunjukkan sikap hati-hati dalam berperilaku. Yang ketiga menerapkan sikap teliti, disiplin dan waspada. Yang ketiga membiasakan berperilaku, terbiasa dalam melaksanakan sikap teliti, disiplin dan waspada. Kemudian menguraikan hikmah beriman kepada malaikat Allah, menyebutkan hikmah beriman kepada malaikat, dan mendemonstrasikan perilaku disiplin dalam mentaati peraturan sekolah. Dan yang kedelapan menunjukkan sikap teliti di dalam menerima informasi. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang iman kepada malaikat, di rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Dan iman kepada malaikat ini termasuk rukun iman yang keberapa? Kedua. Iman yang pertama iman kepada Allah. 2, 3. Yo, ragu. Mana yang benar dulu? 3. Ayo. Mana dulu? Kitab. Ingat-ingat ya. Kitab dulu. Baru yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima hari kiamat. Dan yang keenam qadar dan qadar. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita awali dulu dengan pretest. Seperti biasa untuk mengukur sejauh mana kemampuan anak-anak sebelum menerima informasi. Bawa perangkat semuanya? Oke, silakan dimulai. Anak-anak, kita masuk pada materi pembelajaran. Silakan dibuka bukunya, sumber belajarnya. Kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Oke, kita awali dari pengertian. Malaikat secara bahasa berasal dari kata jamak dari kata malakun. Malakun itu satu, pada bahasa namanya mufrad. Kemudian jamaknya bentuk jamak itu apa? Bentuk banyak, lebih dari 2. Malaikatun. Jadi malakun satu, kalau 2 malakani. Kalau banyak lebih dari 2 malaikatun. Ya, secara bahasa artinya adalah menyampaikan. Malaikat itu artinya berarti perintah untuk percaya kepada malaikat sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makhluk Allah itu ada banyak, baik yang hidup maupun yang mati. Di antaranya ada malaikat. Ada apa lagi? Manusia. Ada apa lagi? Apa? Jin. Ada apa lagi? Hewan. Hayawan. Ada apa lagi? Tumbuhan. Daripada sifat malaikat, yang pertama malaikat itu
sifatnya adalah ghaib. Apa? Apa itu ghaib? Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, kata Devita. Panca indera, lagi dengan mata telanjang. Tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Dalam hal ini adalah indera penglihatan. Jadi tidak hanya sekedar tidak bisa dilihat, karena yang tidak bisa dilihat itu belum tentu malaikat. Misalnya angin ini bisa dilihat nggak? Tidak, tapi bisa ditangkap oleh panca indera? Bisa. Yang kedua, diciptakan dari cahaya atau nur cahaya. Kalau manusia diciptakan dari tanah, disaripati tanah. Kalau jin diciptakan dari api, ya. Yang ketiga, sifat malaikat itu adalah memiliki tugas-tugas tertentu. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah dengan tugas-tugas tertentu, tentu berbeda dengan tugasnya manusia. Kalau tugas manusia itu jelas apa? Diciptakan oleh Allah itu beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Boleh kita baca hadisnya saja? Ada di situ? Halaman berapa? Boleh berarti mana ini? Ya. Halaman 86. Sudah ketemu? Oke, saya minta ada yang membaca. Sofia, silakan dibaca yang keras. Dibaca artinya yang keras. Puji Nursita. Oke, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa adamu mimma busifalakum. Khuliqatil malaikatu, malaikat itu diciptakan min nurin, dari cahaya. Nur, ingat-ingat. Wa khuliqal jannu, dan jin diciptakan dari mimma rijimin, nah dari nyala api atau api yang menyala. Wa khuliqa adamu, dan Adam ini berarti siapa? Manusia. Khuliqa mimma usifalakum, diciptakan dari apa? Situ apa yang disifatkan. Nah, ini ada pertanyaan. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat. Ada berapa malaikat? Ada? 10. Siapa yang sudah hafal? Hafal ya? Tanpa melihat sudah hafal semuanya? Hafal. Yang pertama malaikat Jibril. Nah, yang kedua malaikat Mikail. Yang ketiga Israil. Yang keempat Israil. Ya, 3 dan 4 harus jelas bedanya. Yang ketiga dulu Israil. Nah, ya jelas mana yang dulu mana yang
Israel dan Israfil harus beda ya. Israel dan Israfil. Mau 3 4 kita boleh ya. Harus jelas bedanya Israel, Israfil, terus Munkar, Nakir, Rafid, Atid, Malik, Bidullah. Kita mulai dari malaikat Jibril, apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat tugasnya membagi rezeki. Yang ketiga malaikat mana dulu? Boleh Israel. Malaikat Israel tugasnya nah, tukar ya. Yang keempat Israfil apa? Meniup sangkakala. Yang kelima dan 6 Munkar dan Nakir tugasnya menanyai di alam kubur. Kemudian yang ke-7 roket. Nah, roket apa roket? Roket Atid. Nah, beda ya, roket yang baik, Atid yang buruk. Yang ke-9 Malik tugasnya menjaga pintu neraka, pintunya dong. Nah, termasuk ya di dalam nerakanya itu Malik. Kemudian Ridwan sifat-sifatnya sekarang. 1 malaikat itu sifatnya ghaib, dari sudah ya, tidak bisa ditangkap oleh kata itu. Selalu tidak pernah di malaikat itu tidak pernah membangkang terhadap perintah. Tugasnya adalah selalu melaksanakan perintah. Terus yang ketiga, tidak berjenis kelamin. Malaikat itu nggak ada yang laki-laki, nggak ada yang perempuan, nggak ada yang waria juga ya. Jadi tidak ada yang transgender. Lah, terus jenisnya apa ya? Allah nggak ada jenis kelaminnya gitu ya. Kemudian yang keempat bisa berupa wujud seperti yang dikehendaki. Di malaikat itu bisa juga berwujud manusia, bisa berwujud makhluk yang abstrak, bisa berbentuk termasuk misalnya ini benda-benda tertentu, angin. Nah, sehingga Nabi itu mendapatkan wahyu itu oleh malaikat Jibril itu dengan berbagai macam bentuk. Yang kelima tidak terikat oleh dimensi, jarak dan waktu. Selanjutnya anak-anak, itu tadi kita sudah belajar beberapa hal tentang malaikat sebagai salah satu makhluk Allah dengan beberapa sifat. Tadi disebutkan malaikat itu wahid ya, selalu tidak berjenis kelamin ya, kemudian bisa berbentuk dalam wujud-wujud tertentu. Nah, dari implementasi iman kepada malaikat itu ada beberapa hal yang harus kita wujudkan, kita tunjukkan. Yang pertama adalah sikap tadi, disiplin. Yang kedua teliti. Yang ketiga waspada. Nah, disiplin adalah disiplin itu taat atau patuh. Anak-anak, dimanapun kita berada, pasti kita tidak pernah bebas nilai. Artinya di situ ada nilai. Maka harus disiplin, apalagi termasuk di sekolah. Pasti akan ada banyak peraturan. Nah, ini sudah disiplin semua belum? Kamu belum merasa disiplin, Jun? Apa yang sudah? Yang kedua, sikap teliti. Teliti itu apa? Apa yang teliti? Cermat. Cermat itu ya sama, kalau mau apa-apa diteliti, dicermati dulu. Ya. Siapa yang punya kebiasaan dilewer? Tahu dilewer? Dilewer itu dikit-dikit lupa gitu ya. Tinggalan.
dikit. Misalnya sudah diingatkan sama ibunya, nduk disiapke sing buat sekolah besok. Jawab nggih. Nggih ning ora? Ketampi akhirnya ada yang ketinggalan, cek. Yang ketiga, sikap apa? Waspada, terutama terhadap hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Apa tadi, misalnya informasi. Kalau informasi kita tidak waspada, itu bisa menjadi fitnah. Maka fitnah itu lebih kejam dari. Ada 3 perilaku yang menjadi implementasi terhadap iman kita kepada malaikat. Yang pertama sikap disiplin, yang kedua sikap teliti, dan yang ketiga sikap waspada. Ada pertanyaan anak-anak? Sudah merasa disiplin semuanya? Harus, ya. Sudah merasa teliti semuanya? Harus. Dan harus selalu waspada. Oke anak-anak, selanjutnya kita laksanakan kegiatan diskusi. Diskusi ini Pak Ahmad ingin melakukan semacam refleksi dan nanti mengevaluasi beberapa perilaku yang menjadi kebiasaan kita di sekolah ini dalam kaitannya sebagai implementasi iman kepada malaikat. Kira-kira anak-anak tahu apa? Kita masih punya kebiasaan buruk, yaitu kebiasaan mencontek saat ujian. Pak Ahmad ingin tanya, siapa di sini yang merasa sama sekali tidak pernah melakukan mencontek saat ujian? Boleh angkat tangan. Oh, nggak ada? Kalau pertanyaan saya balik, siapa di sini yang jujur yang pernah mencontek saat ujian? Angkat tangan. Semuanya. Oke. Kenapa kita masih mau mencontek? Tadi katanya bertanya kepada malaikat. Safi? Astagfirullah. Masih suka contek? Hah? Kadang. Berarti pas kadang itu pas apa? Pas khilaf. Habis khilaf nanti khilaf lagi. Habis khilaf lagi, khilaf kembali. Seterusnya begitu ya. Oke, silakan nanti diskusikan beberapa hal untuk membantu kenapa sih kita itu masih suka atau berani mencontek, ya. Yang kedua, bagaimana strateginya agar selama pelaksanaan ujian itu kita sudah tidak lagi ini kelompoknya bertiga saja, 1, 2, 3, biar cepat nanti setiap kelompok berdiskusi.
kegiatan kita selanjutnya adalah presentasi. Ya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan nanti kelompok yang lain bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk faktor yang memberikan makan pada dosen yang karena kurang percaya diri, tidak yakin, dan kurang belajar. Kurang percaya diri, tidak yakin dan kurang belajar. Ya, ya. Solusi lain selain dua itu yang lebih efektif. Ingat kalau nyontek kan belum tentu ya nyontek itu benar atau salahnya. Jadi Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jangan terlalu fokus terhadap nilainya terlalu gitu loh, tapi kita tuh fokus pada prosesnya ujiannya gitu loh, karena dari prosesnya itu tuh kita bisa memperbaiki lagi ke depannya gitu. Oke, saya akan tutup. Saya tutup. Sekian dari saya presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya anak, kita sudah melaksanakan kegiatan diskusi. Tadi yang presentasi kelompok ini siapa? Gimana perasaannya kalau maju di depan? Deg-degan. Sebelumnya sudah pernah presentasi di depan? Masih tetap deg-degan juga. Berarti harus lebih banyak dilatih lagi bicara di depannya. Kelompok sini siapa tadi? Gimana perasaannya? Deg-degan juga. Padahal kan temannya sendiri ya. Dan biasa deg-degan. Yang sini deg-degan juga? Ya. Nah, ya biasa. Jadi bicara di depan itu pasti deg-degan. Gimana penilaian kelompok kamu terhadap diskusi teman-teman dari kelompok yang lain, terutama dari sisi solusinya yang sudah disampaikan? Bisa diimplementasikan ke ujian ya, solusinya ya, sehingga anak-anak tidak lagi mencong. Oke anak-anak, selanjutnya kita melaksanakan post test untuk akhir kegiatan ini. Silakan perangkatnya dibesarkan, bukunya ditutup. Oke anak-anak, kita sudah melaksanakan rangkaian kegiatan, kita sudah post test. Selanjutnya nanti di rumah anak-anak saya berikan tugas. Tugasnya yaitu menghafalkan hadis yang kita pelajari tadi, yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang penciptaan malaikat, dihafalkan beserta artinya oleh qatilul malaikatul minhu dan seterusnya, untuk dihafalkan dan disetorkan pada pertemuan yang akan. Oke, selanjutnya kita sudah di akhir sesi pelajaran ini. Dari pelajaran iman kepada malaikat mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan atau mengimplementasikan 3 perilaku. Yang pertama adalah disiplin, teliti, dan waspada. Kemudian kesadaran kita sebagai implementasi iman kepada malaikat untuk dari hasil diskusi tadi menghilangkan kebiasaan mencontek saat ujian. Siap ya? Jadi selagi tidak ada lagi yang
contek, yakin terhadap pekerjaannya sendiri. Anak-anak, kita di akhir kegiatan, mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.